Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, saya ingin menyampaikan kontrak kuliah dari mata kuliah rancangan percobaan, di mana ada 3 dosen dalam tim mata kuliah rancangan percobaan. Ya, ada Dr. Adi Syaputra MS, ada Tin Supiani, saya sendiri, dan ada Pinta Omas Pasaribu MSI. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah rancangan percobaan ini adalah diharapkan mahasiswa mampu membuat desain eksperimen pada penelitian yang akan dilakukan. Mahasiswa mampu mengolah data dan menyajikan data sesuai dengan kaidah statistik, ya. Dan mahasiswa mampu menginterpretasikan atau menerjemahkan hasil data statistik, ya, hasil pengolahan data statistik. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, oleh karena itu sesuai dengan Pagu, maka 2 SKS setara dengan 16 kali pertemuan, ya, masing-masing selama 100 menit. Untuk sesi pertama, ya, itu penjelasan kontrak kuliah yang dilakukan oleh Bapak Adi Syaputra. Kemudian pendahuluan tentang prinsip, istilah, dan klasifikasi dari rancangan percobaan, ya, baik eksperimental maupun observasi. Kemudian ada uji hipotesis pada pertemuan ketiga, itu tentang 2 rata dan 2 varian. Pertemuan 1 dan sampai ketiga itu disampaikan oleh Bapak Adi Syaputra. Kemudian pertemuan keempat, percobaan 1 faktor, rancangan acak lengkap, ya. Kemudian pada minggu berikutnya asistensi atau latihan soal dari rancangan acak lengkap 1 faktor. Dilanjutkan dengan percobaan 1 faktor rancangan acak kelompok, ya, dan latihan soal atau asistensi dari materi rancangan acak kelompok 1 faktor oleh Ibu Pinta, ya. Dan ditutup pada pertemuan 8, ujian tengah semester. Dilanjutkan pada sesi ke-9 atau pertemuan ke-9, itu adalah percobaan 1 faktor rancangan bujur sangkar Latin yang akan disampaikan oleh saya. Kemudian dilanjutkan latihan soal RBSL, ya, rancangan bujur sangkar Latin. Kemudian materi kembali percobaan 2 faktor atau multifaktorial, ya, rancangan faktorial. Dan dilanjutkan latihan soal faktorial. Dan pada terakhir pertemuan ke-13 itu ada uji-uji lanjut pada ANOVA, ya. Pada pertemuan ke-14 itu latihan dari uji lanjut dan faktorial. Kemudian pada pertemuan ke-16 ditutup dengan ujian akhir semester oleh seluruh tim. Adapun rubrik penilaian, ya, di sini Anda bisa lihat bahwa bobot latihan soal dan penugasan itu cukup banyak, ya. Sehingga tugas mengambil porsi 25%, kemudian presensi 5%, UTS UAS itu 35% masing-masing, ya. Jadi Anda memiliki 4 peluang untuk mengumpulkan nilai yang akan diakumulasi menjadi nilai akhir dari mata kuliah rancangan percobaan. Adapun tata tertib yang kita tetapkan di dalam mata kuliah rancangan percobaan adalah pelaksanaan perkuliahan on time, toleransi 15 menit, dan jika di atas 15 menit, Anda tetap diperkenankan hadir tapi tidak dihitung sebagai kehadiran. Presensi minimum itu 80%, jika kehadiran Anda kurang dari 80%, maka Anda tidak diperkenankan ikut di dalam ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, ya. Kemudian mahasiswa juga diminta mengerjakan dan mengumpulkan seluruh tugas tanpa kecuali, ya, dan berperilaku akademis selama di dalam kegiatan KBM, ya, baik online ataupun offline. Referensi yang bisa Anda jadikan rujukan selama mata kuliah rancangan percobaan, ya, itu bisa menggunakan buku Macik, ya, perancangan percobaan dari IPB Press, atau Kirk, ya, itu Experimental Design, atau Montgomery Design and Analysis of Experiments, ya, sehingga Anda bisa enrich, ya, atau memperkaya pemahaman Anda tentang experimental design. Baik, saya rasa cukup penjelasan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah rancangan percobaan. Ya, jika ada yang ingin didiskusikan bisa dilakukan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.